Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, asal sekolah SMA Negeri 20 Goa, mata pelajaran PKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman virus corona atau COVID-19. Dahulu, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berupa ancaman militer, ancaman fisik penjajah menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman itu bisa ditaklukkan berkat gotong royong dan kekompakan semua komponen bangsa. Akhirnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah berjuang selama kurang lebih 350 tahun. Hari ini, negara mendapatkan ancaman namun bukan fisik, melainkan serangan musuh yang tidak tampak, yaitu virus mematikan corona atau COVID-19. COVID-19 pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019, lalu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, COVID-19 menular dari orang yang sudah terinfeksi. Penyakit ini mudah menyebar dari tetesan mulut dan hidung ketika orang terinfeksi batuk, bersin. Tetesan itu lalu menempel pada suatu benda dan bersentuh orang sehat, lalu orang sehat itu menyentuh hidung, mata, mulut, maka dia akan tertular. Gejala paling umum orang tertular adalah demam, batuk, dan pilek. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia mencatat perkembangan jumlah pasien positif terjangkit virus corona. Penyebab COVID-19 di Indonesia mencapai 790 orang dan 58 orang meninggal dunia, serta 31 orang sembuh per 25 Maret 2020. COVID-19 selayaknya dianggap musuh asing yang akan menginvasi negara sehingga partisipasi segenap rakyat dibutuhkan melawan musuh kasat mata ini dalam rangka melindungi tanah air. Karena ketika wabah ini tidak terkendali akan merenggut banyak nyawa dan memporak-porandakan kehidupan berbangsa, bernegara, sosial, ekonomi, politik, hingga keutuhan NKRI. Bela negara rakyat melawan virus corona ini sederhana dengan mengikuti seruan pemerintah agar laju penyebaran virus bisa secepatnya di-stop. Imbauan pemerintah dimaksud diikuti dengan sementara waktu tetap di rumah saja, menerapkan menjaga jarak antara individu minimal 1 meter, tidak berkerumun, tidak membuat acara dengan mengumpulkan massa, makan makanan yang sehat dan bergizi, rajin cuci tangan, dan menjaga pola hidup bersih. Kalau pemerintah meminta kita diam di rumah, ya wajib kita patuhi pemerintah itu. Patuh imbauan pemerintah juga bagian dari mencintai negaranya. Presiden Joko Widodo menegaskan demi mencegah penyebaran penyakit saluran pernafasan karena virus corona jenis baru, masyarakat harus patuh untuk menjaga jarak satu sama lain. Prioritas kita adalah mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Kita terus mengencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak atau social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19. Karena itu, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah betul-betul harus bisa disampaikan terus, sehingga betul-betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan. Tapi kita harus tahu juga bahwa yang tidak bekerja di rumah tentu tetap bekerja di lapangan dan di kantor dengan tetap saling menjaga jarak. Kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah juga jangan sampai dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Nah, jadi pemerintah tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi perang melawan wabah corona ini.
Rakyat harus bersatu padu mendukung pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis yang berada di garda terdepan medan perang melawan virus corona. Nah, kalau kamu ingin jadi pahlawan dan penyelamat negaramu, inilah saatnya kita patuhi imbauan pemerintah agar perang melawan corona ini bisa kita menangkan secepatnya. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.